Hai semua, apa kabar? Kembali lagi bersama aku, Mami Cinta. Hari ini kita akan masak udang. Udang yang kali ini kita masak memiliki rasa yang sangat enak sekali. Kuahnya kental, rasanya yang gurih, yang pastinya ini masakan juara yang banyak disukai oleh keluarga. Nah, tidak usah berlama-lama, sekarang yuk langsung saja kita ke proses cara pembuatan dan bahan-bahannya. Pertama, nah di sini sudah aku siapkan udang 500 gram, ini sudah dicuci bersih ya, dan ini akan kita sisihkan sebentar. Bahan berikutnya kita menggunakan 2 buah jagung manis. Nah, jagung manisnya ini tadi sudah aku cuci bersih ya. Kemudian jagung manis ini akan kita potong-potong terlebih dahulu dengan bentuk bulat seperti ini. Nah, bila sudah, lanjut kita akan belah menjadi 2 bagian sama besar. Nah, untuk besarnya potongan jagung ini disesuaikan saja dengan selera ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai kita potong. Berikutnya didihkan air. Kita akan rebus terlebih dahulu jagung yang sudah kita potong-potong tadi. Nah, ini kita masukkan semuanya ya. Jagung ini akan kita rebus hingga matang kurang lebih selama 10 menit. Nah, bila sudah matang dan ini sudah 10 menit, jagungnya ini siap untuk kita angkat sambil kita tiriskan ya. Nah, bila sudah, jagung ini akan kita sisihkan sebentar. Berikutnya kita siapkan bahan bumbu halus. Nah, ini ada 8 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, setengah ruas jahe, ada 8 buah cabai merah keriting dan 1 buah tomat. Kemudian siapkan blender untuk menghaluskan bumbu. Nah, kita masukkan bumbu yang sudah kita siapkan tadi. Nah, tadi bumbunya ini sudah aku potong-potong menjadi potongan kecil ya. Nah, agar masakan ini semakin enak, aku tambahkan kurang lebih setengah sendok teh terasi. Ini boleh di skip ya bila tidak suka. Kemudian tambahkan sedikit air untuk menghaluskan bumbu. Nah, ini dia bumbu yang telah kita haluskan, ini akan kita sisihkan sebentar. Selanjutnya, siapkan wadah. Kita akan menyiapkan bahan saus. Masukkan 2 sendok makan saus tomat. Kemudian masukkan 2 sendok makan saus sambal. Kemudian kita tambahkan kurang lebih 3 sendok makan saus tiram atau 1 saset ukuran kecil ya. Berikutnya, tambahkan kurang lebih 2 sendok makan kecap manis. Tambahkan setengah sendok teh lada bubuk. Nah, bila sudah, kemudian tambahkan kurang lebih 1 gelas belimbing air. Kemudian kita akan aduk-aduk hingga tercampur rata, hingga semua bahan ini larut bersama dengan air ya. Nah, ini sudah tercampur rata. Ini akan kita sisihkan sebentar ya. Siapkan wadah, pecahkan 1 butir telur ayam. Kemudian kita akan kocok lepas telur ayam ini ya. Nah, kita kocok lepas saja seperti ini. Dan ini sudah cukup, kita akan sisihkan juga. Bahan berikutnya, siapkan 1 buah bawang bombay. Nah, bawang bombay ini akan kita potong bentuk memanjang saja seperti ini. Bila lebih suka dengan potongan kotak, boleh juga ya, sesuaikan saja dengan selera. Bawang bombay telah selesai kita potong. Berikutnya, siapkan 2 batang daun bawang. Kemudian iris-iris atau potong daun bawang ini dengan bentuk memanjang atau sesuaikan dengan selera ya. Nah, daun bawangnya juga sudah selesai kita potong. Selanjutnya kita akan sisihkan. Berikutnya siapkan wajan, tambahkan dengan minyak goreng secukupnya. Kita akan tumis terlebih dahulu bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Kita akan tumis bumbu ini hingga tanak dan matang, hingga mengeluarkan minyak ya, menggunakan api kompor yang sedang saja untuk menumis. Nah, ini bumbunya sudah mengeluarkan minyak dan ini sudah tanak dan matang. Kemudian tambahkan kurang lebih setengah gelas belimbing air.
Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur rata, hingga bumbunya ini larut bersama dengan air ya. Berikutnya, tambahkan penyedap rasa ayam kurang lebih 1 sendok makan. Tambahkan penyedap rasa mecin kurang lebih setengah sendok teh. Kemudian gula pasir kurang lebih setengah sendok teh. Nah, bila sudah, kita akan aduk-aduk hingga tercampur rata. Untuk rasa, sesuaikan dengan selera ya. Berikutnya, masukkan bahan saus yang sudah kita siapkan. Sebelumnya kita aduk-aduk terlebih dahulu ya. Nah, bila sudah, kita akan aduk-aduk hingga tercampur rata. Nah, kita aduk-aduk. Jangan lupa untuk dites rasa ya. Dan ini rasanya sudah pas. Kemudian masukkan jagung yang sudah kita rebus tadi. Masukkan juga bawang bombay. Kemudian kita masukkan juga udang. Nah, kita masukkan semuanya. Nah, bila sudah, kita akan aduk-aduk hingga semua bahan ini tercampur dengan rata. Nah, bila sudah tercampur rata, ini akan kita masak hingga mendidih ya. Nah, ini masakannya sudah mendidih, kita akan aduk-aduk sebentar. Bila dirasa airnya ini masih kurang, boleh ditambah ya teman-teman. Kemudian kita masukkan kocokan telur tadi. Nah, kita masukkan secara cepat ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk agar telurnya ini tidak terlalu menggumpal ya. Nah, ini terus kita aduk-aduk ya. Fungsi dari penambahan telur agar kuah dari masakan kita ini mengental ya, tanpa ada tambahan dari tepung maizena. Bila masakan kita sudah hampir matang, kemudian kita masukkan irisan dari cabai merah besar dan juga irisan dari daun bawang. Nah, kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Ini tidak perlu terlalu lama ya kita masak, cukup hingga daun bawang dan juga cabai besarnya ini layu saja. Nah, ini terus kita aduk-aduk ya. Untuk banyaknya cabai besar yang aku gunakan, ini kurang lebih 1 buah saja ya teman-teman. Atau disesuaikan dengan selera, bila lebih suka pedas, boleh ditambah dengan cabai rawit. Dan masakan ini sudah matang, matikan kompor. Kemudian siapkan wadah atau piring saji. Nah, kita tuang atau pindahkan masakan kita tadi ke dalam mangkuk atau piring saji. Nah, dari aromanya sangat harum sekali ya teman-teman. Kuahnya ini kental, rasanya juga gurih. Yang pastinya masakan ini sangat enak ya. Dinikmati dengan sepiring nasi putih hangat. Ini benar-benar sangat enak menurutku. Nah, ini dia teman-teman masakan kita hari ini, udang saus Padang siap untuk disajikan. Sekian dulu video aku kali ini, semoga resep kali ini menginspirasi dan bermanfaat. Sampai bertemu kembali dengan resep berikutnya, tetap bersama aku, Mami Cinta.